Bahan candaan itu banyak. Ya, bercandanya jangan tepi jurang lah. Materi stand up komedi itu banyak. Tetapi memang yang laku di negara kita agar dianggap sebagai menunjukkan eksistensi orang yang pikirannya terbuka, sering mainnya itu tepi jurang. Udahlah, eksistensi tidak berguna jika itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi itu tidak berguna jika semakin mendekatkan kita kepada neraka Allah dan semakin menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa batasannya? Ya sebisa mungkin menghindari, jangan dilakukan. Hanya sekedar bercanda, Ustaz, ya jangan jadikan itu sebagai bahan candaan. Itu kita pilihan. Kita bisa menentukan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kita akal pikiran mana yang baik, mana yang buruk. Ada satu prinsip di dalam agama kita yang disebut dengan saddan lidzari'ah atau sadduz dzara'i. Menutup celah. Menutup celah agar jangan sampai kita melanggar syariat. Maka saran saya tinggalkan segala candaan yang bisa larinya kepada keyakinan. Orang pun tidak suka kok. Ya, keyakinannya dijadikan bahan candaan. Mohon maaf, tidak semua orang Nasrani suka melihat ada hadrah di dalam gereja. Sebagaimana kita tidak suka melihat ada paduan suara gereja di dalam masjid. Udah saling toleransi saja, aman hidup ini. Cuman banyak yang memancing-mancing di tengah kita. Toh selama ini orang-orang Nasrani tidak menuntut agar kita ikut merayakan Natal. Dan kita lakukan, kita menghargai, tidak ada masalah, lakukan. Kita tidak akan mengganggu sebagaimana mereka tidak mengganggu kita saat beridul. Aman hidup. Indonesia dan Islam ini jangan diajarkan dengan tentang toleransi. Kita sudah khatam yang seperti itu. Kita sudah selesai yang seperti itu. Sejak dulu kita pelajari P4, PPKN, apa lagi namanya itu? PMP. Udah selesai kita. Mohon maaf, ini dulu sempat dipermasalahan, jangan menggunakan panggilan kafir. Siapa juga yang mau panggil temannya yang non muslim kafir? Kafir, sini lo, nggak ada. Saya punya istri saya maksudnya. Istri saya kerja di rumah sakit umum provinsi. Kepala ruangannya seorang Hindu yang ternyata kepala ruangannya ini dulu satu kelas dengan kakak saya waktu SMP. Enggak pernah dipanggil Hindu, kafir, enggak. Dipanggilnya dengan bahasa yang sangat halus, mbok. Mbok itu kalau dalam bahasa Bali artinya kakak perempuan, beli kalau yang laki-laki. Ini kenapa diperkeruh suasana seperti ini? Loh, kita aman-aman saja. Dari dulu kita aman-aman saja. Tidak ada masalah. Kita berdampingan dengan non-muslim itu sudah lama dan tidak ada masalah. Baru belakangan ini ada yang buatkan kita masalah. Jadi tadi apa jawabannya? Ya dihindari. Masih banyak ya hal yang bisa kita gunakan sarana bercanda, sarana tertawa. Ya hanya sekedar bercanda dan tidak meyakini saja. Ya begitu, mulai dari yang itu. Jadi sebisa mungkin ini. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, apa hukumnya kita tidak bergaul dalam suatu lingkungan yang toksik, di mana banyak sekali pertikaian sama saudara? Apakah boleh berniat jika mampu untuk segera pindah dari tempat tersebut dan menjauh dengan menjaga hati dengan tujuan murni lebih khusyuk untuk ibadah? Ini intinya mau hijrah baik tempat dan kondisinya. Ada seseorang, ini juga sering saya sampaikan, yang telah membunuh 99 nyawa, 99 orang. Lalu bertanya siapakah a'lama ahlil ard? Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Bertanya tentang orang yang paling alim berilmu di dunia. Fadulla ala abidin, lalu diarahkan kepada seorang ahli ibadah dan dia bertanya, wahai tuan syekh, saya telah membunuh, menghilangkan 99 nyawa. Kalau saya bertobat, Allah terima tidak tobat saya? Wasesasa menjak ulas kamu. Ente udah bunuh 99 nyawa, darah tanah, ya Allah bakal terima tobatnya. Marah orang ini maka digenapkan, genap 100 dibunuh. Lalu bertanya lagi, siapa al-a'lami ahlul ardi, orang yang paling alim, ditunjukkan kepada salah seorang a'lam paling alim. Lalu bertanya, ya Syekh, saya sudah membunuh 100 orang, Allah terima tidak tobat saya? Syekh ini mengatakan sebanyak apapun, ini fima ma'nah ya, sebesar apapun dosa asalkan tobat, Allah akan menerima
tobat. Lalu oleh syekh ini diarahkan, tinggalkan kampungmu, tinggalkan tempat tinggalmu, pergilah ke tempat itu karena di sana orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini pun meninggalkan kampung halamannya menuju ke tempat itu. Di tengah jalan keburu meninggal dunia. Inilah yang membuat malaikat azab dan malaikat rahmat itu menjadi berselisih. Apakah dia masuk dalam azab, catatan azab Allah karena belum pernah sekalipun sujud, meletakkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah, belum pernah beribadah sama sekali. Atau dia di dalam catatan rahmat karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat yang ketiga dan mengatakan ukur mana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat setengah hasta kepada tempat yang dia tuju. Maka kemudian dicatatlah dalam catatan orang-orang yang baik. Bahkan dalam satu riwayat Allah memerintahkan tanah ini untuk lebih dekat ke arah orang-orang yang baik. Maka lebih dekatlah kepada orang-orang yang baik. Tadi bertanya, boleh tidak meninggalkan teman-teman yang toksik ya? Toksik. Pakai short, toksik. Bukan boleh lagi, harus. Kita tidak punya waktu. Apalagi melibatkan perasaan nggak enak. Malaikat maut nggak ada istilah nggak enak cabut nyawa kita. Ini orang mau cabut nyawa nggak enak ini, masih punya anak-anak kecil. Nggak peduli. Kalau memang dia akan menyebabkan rusaknya akidah kita, akan menyebabkan hancurnya keimanan kita, tidak ada pilihan bagi kita kecuali tinggalkan. Karena kita belum tentu selamat. Bisa jadi kita yang terjerumus. Betul. Apa yang sudah keluar. Tinggalkan bukan berarti memutus silaturahim. Ya kalau ketemu sapa aja. Apa kabar bro? Baik. Ayo ngopi bareng. Udah selesai. Tapi kalau harus selalu bersama berkumpul jangan. Kita butuh selamat. Kita butuh teman yang menyelamatkan. Ya, jadi tinggalkan. Ya tanpa harus memutus bukan persahabatan, tanpa harus memutus pertemanan. Tapi untuk bersahabat jangan pilih-pilih. Masya Allah. Ustadz, ini ada pertanyaan yang sangat ini mungkin pengalaman pribadi yang menyentuh. Ustadz, apakah terpancing tiba-tiba menangis mendengarkan lonceng gereja secara tidak sengaja adalah salah satu bisikan setan? Rasanya bingung nangis karena apa? Di satu sisi karena saya percaya pada Nabi Isa, di sisi lain saya sedih. Kenapa Nabi Isa dijadikan Tuhan? Tapi kenapa harus nangis? Apakah akidah saya masih baik-baik saja? Baik. Saran saya silakan sering-sering mendengarkan lantunan Al-Quran biar tidak sempat mendengar dentuman suara lonceng. Ganti sering-sering dengar bacaan Al-Quran agar tidak sempat mendengar suara lonceng. Tapi kalau pada waktunya ada terdengar suara lonceng, kemudian kita menghayati berbayang, enggak usah, itu yang buat nangis. Yang ngapain juga? Ini masalahnya di mana? Kalau lonceng sekolah kita bahagia pulang sekolah. Beda Ustaz ya? Oh beda. Beda. Ini dengarnya di mana? Barangkali kunjungan ke gereja dan lain sebagainya. Kalau tidak perlu amat ya jangan dikunjungi. Ya. Saya percaya Nabi Isa karena memang kita wajib percaya pada Nabi Isa. Kalau nggak percaya kafir kita. Kita percaya akan ada Nabi Isa dan beliau adalah seorang nabi. Sama.